Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Salam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita masuk ke ruang tahta sucinya. Kita hampiri ruang tahta kasih-Nya Bapa. Mari kita tanggalkan semua. Kita tanggalkan semua beban-beban. Kita tanggalkan semua yang ada di dalam pikiran kita. Kita tanggalkan semua dan kita benar-benar menyambut kasih-Nya Bapa. Kita menyambut sukacitanya Bapa. Kita sambut kasih-Nya Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kita rasakan sejuknya embun kasih-Nya Bapa. Kita rasakan kasih-Nya Bapa yang menyegarkan roh, jiwa, tubuh kita pagi ini. Karena sejuknya cinta kasih-Nya Bapa, itu adalah tanda kasih Tuhan yang begitu besar. Itulah berkat Tuhan sangat-sangat berlimpah kepada kita semua. Dan kasih rahmat-Nya kita rasakan. Kasih rahmat-Nya coba kita rasakan. Itu tidak pernah habis. Itu tidak pernah habis-habisnya. Pada pagi yang indah ini, pagi yang penuh dengan berkat, bahkan hujan berkat. Mari Bapak, Ibu, Saudara, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Coba kita lihat senyumnya Bapa Surgawi. Senyumnya Bapa Surgawi, senyumnya Tuhan Yesus, senyumnya Roh Kudus, nampak begitu menyegarkan hidup kita. Dalam pagi ini adalah pagi yang berseri-seri. Ayo kita sambut kehadirannya Bapa. Kita sambut kasih-Nya Bapa. Kita sambut kasih-Nya Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Coba kita rasakan ada tangan yang lembut, tangan yang penuh kasih. Kita bisa rasakan pada pagi yang indah ini. Kita rasakan genggaman erat tangan kasih-Nya. Kasih-Nya Bapa luar biasa.
kita diberikan kasih yang selalu baru, kasih yang mula-mula, kasih yang selalu menguasai seluruh hidup kita. Coba rasakan kedamaiannya. Kita rasakan kedamaian hatinya. Kita rasakan keteduhannya. Kita merasakan ada aliran-aliran air yang hidup, yang mengalir tanpa hambatan, yang mengalir terus dari tahta Allah Bapa, dari tahta Anak Domba Allah, mengalir masuk di dalam kita. Coba kita rasakan itu, keteduhannya betul-betul luar biasa. Coba kita perhatikan, kita rasakan perhatiannya Bapa, perhatiannya Tuhan Yesus, perhatiannya Roh Kudus, mengalir begitu derasnya. Teduh sekali. Teduh sekali. Yang membuat kita gairah. Ada gairah melayani Tuhan. Kita bisa rasakan itu. Coba kita rasakan. Kasihnya Bapa begitu murni. Begitu benar-benar murni kepada kita. Kasihnya Tuhan Yesus, kasihnya Roh Kudus tidak pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang, kasihnya betul-betul luar biasa diberikan kepada kita semua. Ayo kita sambut. Kita sambut. Kita sambut kehadirannya Bapa. Kita rasakan kehadirannya Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kasihnya Bapa adalah kasih yang agape. Kasih yang tanpa pamrih. Kasih yang tanpa syarat. Yes. Kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu Roh Kudus yang selalu membebat setiap hati yang terluka. Kasih-Mu yang selalu membuat kami menjadi pulih kembali. Kasih-Mu Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Kami mengucap syukur
syukur Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih karena Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena indahnya kasih-Mu itu. Kasih yang sempurna. Kasih yang betul-betul sangat-sangat sempurna. Kasih yang indah. Berkat-berkat-Mu ini. Sehingga kami senantiasa selalu hidup di dalam berkat-berkat-Mu. Bahkan kami hidup di dalam berkat-berkat-Mu. Dan berkat-berkat-Mu juga hidup di dalam kami. Itu karena kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kasih-Mu itu selalu baru setiap hari. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, oleh karena-Mu, teranglah di sekitar kami. Cahaya kasih-Mu, lentera kasih-Mu yang senantiasa terang benderang. Karena kasih-Mu itu betul-betul murni, kasih yang sempurna. Seperti di dalam firman-Mu, di dalam Yesaya 60 ayat 19 ditulis demikian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan telah menjadi penerang abadi bagimu dan Allah-Mu telah menjadi keagungan-Mu. Coba rasakan, gelap itu menjadi sirna. Gelap itu menjadi sirna. Karena gelap itu sudah diterangi dengan terangnya kasih Bapa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jadilah terang bagi semua orang. Jadilah berkat bagi sesama kita. Kita dipilih untuk mengerjakan setiap tugas-tugas kita, tugas-tugas kerajaan surga, agar terangnya kasih Bapa itu sampai ke bumi. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ketahuilah bahwa Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyatakan kerajaan dan kemuliaannya melalui putra-putrinya. Kita bersyukur. Kita rasakan bentuk kasihnya Bapa itu
sehingga kita dibawa untuk terus Yesus dan Roh Kudus supaya kita membawa kasihnya Bapa, kasihnya Tuhan Yesus, kasihnya Roh Kudus. Izinkanlah dunia merasakan sentuhan kasihnya Bapa. Mereka sangat-sangat miskin dengan kasihnya Bapa. Sementara kita mempunyai, bahkan kita kaya raya akan kasihnya Bapa. Melalui kehadiran kita, Tuhan semakin dinyatakan kemuliaannya. Kita mengucap syukur. Oleh karena kasihnya, kita menjadi bejana kehadirannya. Kita menjadi bejana kasihnya. Bahkan kita menjadi bejana pertobatan. Jangan takut. Sebab Tuhan menyertai kita. Jangan bimbang. Sebab Tuhan ini Allah kita. Tuhan telah memegang kita. Tuhan memegang erat kita. Kita benar-benar dipegang erat-erat dengan kasih-Nya. Tuhan memegang tangan kita dengan tangan kanan-Nya yang membawa kemenangan. Kita terus diberi kemenangan demi kemenangan. Rasakan itu. Karena kemenangan ada di pihak kita. Kemenangan itu menguasai hidup kita. Karena ada Yesus yang hidup di dalam hidup kita. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Kita ini adalah orang-orang yang dibenarkan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kedekatan kita dengan Sang Sumber Terang yang sesungguhnya yaitu Yesus Kristus.
yang memantulkan cahaya terangnya. Semakin kita dekat dengan sumber terang itu, maka kita mendapat banyak sinar terang, dan sinar terang kasih-Nya Bapa menguasai hidup kita. Terang itu tidak bersuara. Sebagai saksi Kristus, kita menerangi orang lain seperti terang itu bukan dengan kata-kata saja, melainkan terang itu benar-benar tidak bersuara. Kasih-Nya Bapa itu bertindak. Bapa tidak pernah menuntut dengan kasih-Nya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita dibawa di dalam dimensi kasih-Nya Bapa. Karena di dunia ini banyak sekali orang-orang yang masih banyak yang belum menerima kasih-Nya Bapa. Mereka kekurangan kasih. Yesus berkata, "Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik." Yesus memberi teladan kepada kita agar supaya terang kasih-Nya Bapa bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, serahkan hidup kita kepada Tuhan dan percayalah kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dan Tuhan telah bertindak. Tuhan telah memunculkan kebenaran kita seperti terang dan hak kita seperti siang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa karakter Kristus, yaitu kasih Bapa, maka Tuhan tidak bisa bercahaya di dalam kita. Untuk itu kita senantiasa selalu minta tolong sama Roh Kudus untuk selalu mengkoreksi hidup kita, agar supaya terang kasih-Nya Bapa tidak terhalangi oleh kegelapan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semua, fungsi garam tidak hanya memberi rasa pada masakan, namun juga mengawetkan makanan dari kerusakan. Kita pun dimurnikan agar supaya
kita bermanfaat bagi orang-orang lain. Kita dimurnikan agar supaya kemuliaannya Bapa sampai ke bumi. Jika Yesus mengatakan bahwa kita adalah garam dunia, itu berarti kita harus memberi rasa kepada dunia yang tawar ini. Karena di dunia ini sudah hambar. Banyak sekali mereka tidak mempunyai kasihnya Bapa. Dan sekaligus memberi terang pada dunia yang gelap gulita ini. Jadi kita menjadi garam dan terang di atas dunia ini. Yesus menginginkan kita menjadi terang dunia. Terangnya dapat menghalau semua kegelapan dan mengungkapkan hal-hal yang buntu. Sehingga kasihnya Bapa bisa mengalahkan, bisa memberi jawaban bagi orang-orang yang buntu. Kasihnya Bapa melepaskan selubung-selubung hitam dan selubung-selubung itu harus sirna dengan menjadi terang dunia. Berarti kita harus dapat memantulkan cahaya Kristus untuk menghalau kegelapan hati dan jiwa orang di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus yang akan mengungkapkan kebenaran di tengah kegelapan dunia. Roh Kudus yang pegang peranan penting itu. Roh Kuduslah yang akan menelusuri hati mana yang masih diselubungi dengan gumpalan-gumpalan roh yang hitam pekat, yang mengakibatkan gelap gulita. Roh Kudus yang mencuci hati kita, yang paling dasar, yang kita sendiri saja tidak menyadari. Jika masih banyak kotoran-kotoran, sampah yang masih ada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kamulah adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Namun, kita semua ini adalah terang dunia. Kita semua ini adalah garam dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bapak surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus
Engkau benar-benar menghendaki kami, putra-putrimu, agar selalu bersinar, dan terus bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Supaya hidup kita menjadi dampak bagi semua orang. Dan nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Kemuliaan Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus di dalam diri kita. Kita menjadi terang melalui perbuatan kita. Dengan kita mau belajar tentang kasih untuk sesama kita, untuk sekeliling kita. Demikianlah hendaknya terang kita bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yuk di pagi hari yang segar ini, marilah kita gemakan firman Tuhan dengan antusias, dengan segenap hati dan jiwa kita. Yuk kita mulai yuk. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi aku dan keluargaku lah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya aku dan seluruh keluargaku memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil aku dan keluargaku keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Tuhan telah menentukan aku dan keluargaku menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya aku dan keluargaku membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangku datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasku dan atas keluargaku. Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasku dan atas keluargaku. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasku dan atas keluargaku. Yesaya 60 ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangku dan terang keluargaku, dan raja-raja kepada cahayanya yang terbit bagiku dan bagi keluargaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan menjadi hidup
di dalamku dan hidup di dalam keluargaku. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadi. Amin. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Engkau Roh Kudus, kami mohon penyertaan-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu selalu, agar dimanapun kami berada, kami, bahkan keluarga kami, menyenangkan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Kami bersinar seperti kehendak-Mu Bapa. Seperti kehendak-Mu Tuhan Yesus. Seperti kehendak-Mu Roh Kudus. Dan terang-Mu itu adalah terang yang menerangi kegelapan. Untuk itu kami memberikan kepada-Mu Roh Kudus kuasa dan otoritas sepenuhnya, agar Engkau membersihkan kami. Mana yang masih degil, mana yang masih kotor, mana yang masih hitam pekat, sehingga kami masih ada selubung-selubung hitam itu. Roh Kudus, mohon Engkau cuci dengan air kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merenung. Kita renungkan sesaat. Masing-masing supaya merasakan kasih-Nya Bapa. Kita rasakan kasih-Nya Bapa. Supaya yang hambar-hambar itu dibersihkan, sehingga kasih-Nya Bapa itu yang menguasai kita. Coba Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua, kita rasakan sinar kasih-Nya Bapa menerangi kita semua, menerangi seluruh keluarga kita, menerangi sekeliling kita. Menerangi setiap masalah-masalah yang buntu. Sehingga ada terang kasih-Nya Bapa yang buntu-buntu itu menjadi ada jalan keluarnya. Sinar kasih-Nya Bapa menerangi setiap rumah tangga
terang kasih-Nya Bapa memberikan kesejukan kepada seluruh keluarga kita. Bahkan mereka yang mulai loyo, mereka yang mulai hambar, mereka yang mulai tidak berpengharapan. Kita ada kasih-Nya Bapa. Kita rasakan itu. Kita minta sama Roh Kudus untuk mengimpartasikan kasih-Nya Bapa kepada keluarga kita, teman-teman kita, sesama kita. Yes, Roh Kudus, terus Engkau yang melawatnya, Engkau yang melawat kami semuanya, bahkan kami yang mulai hambar. Terus Roh Kudus, Engkau aliri dengan kuasa kasih-Mu itu. Yes, 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 masuk semua, masuk di setiap kita semua. Yes, yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Roh Kudus. Maka jiwa kami memuji-muji Engkau. Maka jiwa kami bersukacita. Hari ini ada sukacita yang luar biasa. Hari ini juga terjadi sukacita yang abadi, sukacita yang kekal. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hati kami boleh bernyanyi. Hati kami penuh dengan puji-pujian. Hati kami penuh dengan nyanyian syukur. Hati kami penuh dengan nyanyian baru. Dari kemuliaan-Mu. Telinga kami mendengar setiap firman-Mu. Telinga kami benar-benar semakin Kau bawa dalam kepekaan. Pendengaran ilahi. Mata kami melihat kepada kerajaan surga. Mata kami melihat sesuatu yang besar dari Engkau. Bahkan tangan kami penuh kuasa gerakan. Bahkan Engkau yang memberikan kuasa itu. Sehingga setiap apa yang kami kerjakan melalui tangan kami, Engkau buat menjadi berhasil. Kaki kami, Engkau yang memimpinnya. Sehingga kami berjalan sesuai dengan
apa yang Bapa kehendaki, yang Tuhan Yesus kehendaki. Dari rohmu yang kekal. Pujian bagimu. Pujian bagimu Bapa. Pujian bagimu Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tetap ada di dalam mulut kami. Sehingga mulut kami terus memuji-muji Engkau. Memuji-muji nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Karena Engkau ada di dalam kami. Karena Engkau menyatu jadi satu dengan kami. Sehingga kami tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Melainkan kami telah mempunyai terang hidup. Yes. Ada terang hidup. Ada terang hidup. Ada terang hidup di dalam setiap kita semua. Di dalam seluruh keluarga kita ada terang hidup kasih-Nya Bapa. Di dalam Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kegelapan itu tidak bisa menyentuh kita lagi. Karena ada terang hidup Kristus di dalam kita semua. Di dalam keluarga kita. Sehingga tidak ada satupun kegelapan yang bisa menyentuhnya. Terangnya Bapa Surgawi benar-benar bercahaya, menguasai kita, menguasai seluruh keluarga kita, menguasai kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan terima kasih Roh Kudus. Engkau adalah berkat terbesar untuk kami. Engkau adalah berkat yang terbesar untuk seluruh keluarga kami. Engkau adalah hadiah yang terindah bagi kami, bagi keluarga kami, karena Engkau menyelamatkan karakter kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Karena di dalam-Mu kami tidak ada kegelapan.
Karena di dalam-Mu kami beroleh kemenangan demi kemenangan. Karena di dalam-Mu kegelapan itu menjadi sirna. Karena terang-Mu itu, sehingga kami ada pengharapan dan kehidupan kekal. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Engkau sudah menjadikan kami terang. Engkau sudah menjadikan kami garam. Agar kami bisa menjadi pembawa-pembawa cahaya-Mu bagi orang-orang yang masih tertinggal dalam kegelapan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Kami tidak bisa, bahkan kami tidak punya alasan untuk meninggalkan Engkau. Karena Engkau memberikan kasih-Mu itu kepada kami. Kasih yang melimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang mengikuti Zoom di pagi hari ini, bahkan dengan seluruh keluarga kami, Engkau meteraikan jadi berkat. Jadi berkat dimanapun kami berada. Jadi berkat di sekeliling kami. Menjadi garam dan terang dunia. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akhiri Remoka pada pagi ini dengan kita kedangkan kedua tangan kita dan terimalah berkat utuh dari Tuhan. Berkat yang benar-benar utuh. Tidak ada satupun yang tercecer. Tidak ada yang dicuri lagi oleh iblis. Benar-benar berkat yang utuh pada pagi hari ini. Untuk kita semua. Untuk seluruh keluarga kita. Doa orang benar didengar oleh Tuhan. Doa orang benar mengubahkan kehidupan kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan telah memerintahkan berkat ke atasmu. Di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu, Tuhan telah memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Diberkatilah kerohanianmu, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah seluruh pekerjaanmu,
Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pada hari ini dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah terjadi. Haleluya. Amin. Amin. Amin.